Setelah memimpin Bangladesh selama 15 tahun, masa kekuasaan Sheikh Hasina akhirnya berakhir dengan cara dramatis. Gelombang demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan warga Bangladesh berhasil menggulingkan pemimpin yang telah lama bertengger di puncak kekuasaan. Kejatuhan Sheikh Hasina tidak hanya menandai akhir dari era kepemimpinannya yang kontroversial, tetapi juga membuka babak baru dalam sejarah politik Bangladesh. Mengapa rakyat Bangladesh bangkit melawan pemimpin yang sudah lama mereka kenal? Apa yang memicu protes besar-besaran ini dan bagaimana masa depan negara ini? Video ini akan mengupas perjalanan politik Sheikh Hasina, akar penyebab ketidakpuasan rakyat, dan dampak dari peristiwa bersejarah ini terhadap Bangladesh. Satu, dua, tiga, empat. Sheikh Hasina adalah seorang diktator. Kata-kata tersebut telah menjadi seruan bagi generasi muda Bangladesh dalam beberapa pekan terakhir. Dan pada Senin 5 Agustus, kemarahan mereka akhirnya mengakhiri 15 tahun pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Hasina yang berusia 76 tahun telah memerintah negara Asia Selatan berpenduduk 170 juta jiwa itu dengan tangan besi sejak tahun 2009. Sebulan lalu, gelombang demonstrasi menuntut pengunduran dirinya adalah hal yang tidak terpikirkan. Namun pada Senin 5 Agustus, Hasina di ujung tanduk. Sudah beberapa hari sejak pengadilan tinggi membatalkan kuota pekerjaan yang awalnya memicu protes pada awal Juli. Namun pergolakan terus berlanjut, berubah menjadi gerakan anti pemerintah yang menghendaki Hasina lengser dari kekuasaan. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi yang menelan puluhan korban jiwa pada Minggu 4 Agustus menjadi penentu. Hampir 300 orang diperkirakan tewas dalam gelombang demonstrasi sejauh ini. Namun pada Minggu 4 Agustus, setidaknya 90 orang termasuk 13 petugas polisi tewas. Jumlah korban terbanyak yang terjadi selama aksi protes dalam sejarah Bangladesh baru-baru ini. Kritikus menyebutnya sebagai pembantaian, meskipun Hasina tetap pada pendiriannya. Namun puluhan ribu orang turun ke jalan pada Senin 5 Agustus. Banyak dari mereka menuju ibu kota Dhaka melanggar jam malam nasional. Tampaknya warga Bangladesh tidak lagi takut terhadap peluru. Apa yang tadinya merupakan gerakan politik kini menjadi pemberontakan massal. Keputusan Hasina untuk melarikan diri juga dipercepat oleh militer yang memberikan tekanan padanya untuk mundur. Tentara yang pernah memerintah Bangladesh di masa lalu dan masih sangat dihormati memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap politik negara tersebut. Tidak mengherankan jika Hasina melarikan diri ke India. Belum jelas nasihat apa yang dia terima dari seberang perbatasan. Namun negara tetangga Bangladesh ini telah menjadi sekutu penting Hasina selama ini. Hal inilah yang menyebabkan ketika popularitasnya menurun, sentimen yang kuat terhadap India tumbuh di Bangladesh. Delhi selalu memandang kedudukannya di Bangladesh sebagai kunci keamanan 7 negara bagian yang terkurung daratan di timur laut India yang sebagian besar berbatasan dengan Bangladesh. Hasina telah memberikan hak transit kepada India untuk memastikan barang-barang dari daratan utama sampai ke negara-negara bagian tersebut. Dia juga menindak kelompok milisi anti-India yang berbasis di Bangladesh yang merupakan isu utama di India. Namun dalam beberapa pekan terakhir, Delhi menghadapi dilema. Dengan mendukung sekutunya yang tidak populer, Delhi berisiko mengasingkan gerakan massa dan merusak hubungan jangka panjang dengan Bangladesh. Pengunduran diri Hasina telah memecahkan masalah tersebut. Sebagai putri Presiden pendiri Bangladesh, Sheikh Hasina adalah kepala pemerintahan perempuan yang paling lama menjabat di dunia. Ayahnya dibunuh bersama sebagian besar keluarganya dalam kudeta militer pada 1975. Dalam insiden itu hanya Hasina dan adik perempuannya yang selamat sebab mereka sedang bepergian ke luar negeri pada saat itu. Setelah tinggal di pengasingan di India, ia kembali ke Bangladesh pada 1981
dan bergandengan tangan dengan partai politik lain untuk memimpin pemberontakan rakyat demi demokrasi yang menjadikannya ikon nasional. Hasina pertama kali terpilih berkuasa pada tahun 1996, tetapi kemudian kalah dari saingannya Begum Halida Zia dari Partai Nasional Bangladesh pada tahun 2001. Dia kembali berkuasa pada tahun 2009 dalam pemilu yang diadakan di bawah pemerintahan sementara. Masa kekuasaannya penuh dengan tuduhan penghilangan paksa, pembunuhan di luar proses hukum, dan menekan tokoh-tokoh oposisi serta pengkritiknya. Ia membantah tuduhan tersebut dan pemerintahannya sering menuduh partai-partai oposisi utama memicu protes. Dalam beberapa pekan terakhir, Hasina dan partainya Liga Awami menyalahkan lawan politik mereka atas kerusuhan yang melanda negara tersebut. Namun kali ini kemarahannya lebih besar dari sebelumnya. Ini tentu saja merupakan tantangan paling serius yang dihadapi Hasina, yang memenangkan pemilu yang kontroversial pada Januari dan diboikot oleh oposisi selama bertahun-tahun menjabat. Selama beberapa pekan terakhir, dia menolak lengser, bahkan menyebut para pengunjuk rasa sebagai teroris. Namun kesadaran bahwa kekuatan aparat keamanan tidak mampu menghalangi orang-orang keluar dari jalan bukanlah pertanda baik bagi pemimpin manapun, apalagi bagi pemimpin yang sedang dimusuhi. Bangladesh melawan nepotisme. Nepotisme telah menjadi isu sentral dalam politik Bangladesh, memicu ketidakpuasan publik dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas pemerintahan. Perdana Menteri Bangladesh dituduh mempromosikan anggota keluarganya ke posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan bisnis. Kritikus menyoroti bagaimana posisi strategis dipegang oleh individu yang memiliki hubungan dekat dengannya. Sajib Wasid Joy, putra Sheikh Hasina yang juga merupakan penasihat teknologi informasi pemerintah, dituduh menerima perlakuan istimewa dalam pengelolaan proyek-proyek besar IT negara yang diduga tanpa melalui proses tender yang transparan. Saima Wasid Hossein, putra Sheikh Hasina yang juga terlibat dalam beberapa proyek pemerintah, terutama di sektor kesehatan mental, dituduh memanfaatkan hubungan keluarganya untuk memperoleh dana dan proyek dengan mudah. Kejatuhan Sheikh Hasina setelah 15 tahun berkuasa merupakan momen bersejarah bagi Bangladesh. Gelombang protes yang berhasil menggulingkannya mencerminkan keinginan kuat rakyat untuk perubahan dan perbaikan. Pertanyaan besar yang kini menggantung adalah, siapakah yang akan muncul sebagai pemimpin baru dan bagaimana mereka akan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi? Mampukah Bangladesh belajar dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua warganya?